Halo guys, selamat datang kembali bersama saya di channel Stockholic. Nah, hari ini tanggal 26 Maret sudah memasuki penghujung bulan ya. Di bulan Maret ini, seperti biasa saya akan membagikan analisa tentang IHSG ya. Nah, sebelumnya saya akan memberikan intermezzo dulu kejadian yang menarik selama seminggu ini, di mana yang heboh itu adalah ini ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu dan mengikuti. Ini adalah pertandingan terheboh di tahun ini, di mana ini adalah pertandingan catur antara ini orang yang dijuluki Dewa Kipas ya. Dia punya nickname di aplikasi game catur itu chess.com. Nah, itu dia nicknamenya Dewa Kipas melawan pecatur wanita Indonesia, Grandmaster Irin Sukandar ya. Saya suka sekali dengan catur dan kalau ada waktu kosong saya biasanya juga bermain ya ini di aplikasi chess.com. Sama seperti aplikasi yang dipakai oleh si Dewa Kipas sebelum dia kena ban ya. Nah, di sini saya melihat banyak sekali ternyata antusiasme orang-orang yang bermain catur ya. Nah, ini sampai ada 10 juta viewernya. Dan ini menjadi rekor live streaming terbanyak. Kalau nggak salah waktu live streaming itu ada 1,5 juta 1,5 juta orang yang menonton langsung di channelnya Deddy Kobusier ini. Nah, pertandingannya memang nggak terlalu menarik karena berat sebelah ya. Jadi GM Irin menghabisi Pak Dewa Kipas ini 3-0 langsung tanpa ampun. Cuman yang saya lihat menarik itu justru dari komentator-komentatornya ini ya. Ini loh dari komentarnya netizen ini. Nah, di sini kita ada di game ini juga ada komentatornya ya. Ini Grandmasternya Indonesia, Pak Susanto, terus ada Chelsea. Ini international master yang ada di Indonesia. Nah, saya ngakak waktu lihat ada komentarnya orang yang bilang begini. Si Grandmaster ini bilang, bedaknya Pak Dadang ini, Pak Dewa Kipas ini nggak aktif nih, banyak yang ketutupan pionnya segala macem. Terus ada yang komen, saya lihat komentatornya, gajah saya jadi aktif. Nah, saya langsung nggak ngerti tuh apa maksudnya ya. Nah, ini adalah kejadian yang cukup bikin heboh se Indonesia Raya ya, selama seminggu ini. Dan sekarang kita akan masuk ke analisa saham mingguan. Di mana IHSG Jumat ini ditutup cukup cantik ya. Setelah sempat galau awal-awal sesi sempat naik turun, di mana asing keluar sekitar 100 sampai 150 miliar ya di pagi hari. Ternyata di closingnya dia naik terus ya. Jadi habis asing out, tiba-tiba dia membeli terus sampai waktu closing dia grafiknya mulus naik seperti ini. Jadi IHSG ditutup hampir di 6.200 ya. Jadi terakhirnya di 6.195 naik 1,18%. Kalau kita lihat selama seminggu sebenarnya grafiknya agak horor ya. Turun terus di Jumat ini baru naik dia. Untuk pergerakan asing sendiri di hari Jumat, waktu pagi dia net sell, ternyata di hari di closing dia net buy 93 miliar. Cuman selama satu minggu si foreign masih keluar 791 miliar. Jadi seminggu ini asing masih keluar banyak ya. Nah, kemudian saya akan membahas yang dari global ekonomi dulu ya. Yang pertama mungkin dari batu bara. Harga batu bara masih ada di level 90 lebih, belum berhasil menembus angka 100 ya. Nah, sebenarnya 95 ini sudah cukup tinggi karena beberapa waktu yang lalu 2-3 minggu lalu itu angkanya masih di 80-an ya. Sekarang sudah 95. Terus selama seminggu ini kekhawatirannya itu yang membuat market itu drop adalah kekhawatiran akan gelombang ketiga dari COVID ya. Nih, jadi sejumlah negara Eropa lockdown lagi. Indonesia mulai waspada. Nah, karena ada timbul varian baru dari COVID, terus ada beberapa yang terkena juga, langsung negara-negara yang sudah maju di Eropa sana lockdown. Nah, itu dikhawatirkan akan seperti nanti bulan Maret tahun 2020. Walaupun saya sendiri melihat agak susah kalau mau jatuh seperti Maret 2020 kemarin. Nah, terus nah ini salah satu penyebab juga bagaimana Jumat ini juga ada penguatan. Karena apa? Karena sebenarnya ekonomi global ini sudah ada pemulihan gitu loh. Nah, jadi di China, Amerika, India itu pimpin pemulihan ekonomi global. Ini saya kasih lihat data di GDP-nya ya.
Untuk Indonesia sendiri GDP-nya itu ini ya di Q2 kan paling parah karena kondisi COVID dia minus 5%, terus minusnya berkurang. Nah, di Q1 2021 ini kemungkinan minusnya tinggal sedikit. Terus di Q2 2021 diharapkan tuh sudah positif kinerja dari GDP Indonesia. Terus kalau kita lihat misalkan negara China ya. Nah, ini China, ini teman-teman bisa lihat di tradingeconomics.com ya untuk data-data seperti ini. Ini free websitenya. China cuman mengalami satu kali saja GDP-nya minus, terus dia positif terus. Nah, kita lihat dengan United States Amerika ya. United States Amerika dia, nah ini ya, hampir sama dengan Indonesia, habis anjlok, terus dia berkurang sedikit. Jadi GDP-nya masih minus tapi mulai berkurang secara perlahan. Nah, Q1 kemungkinan jauh lebih baik daripada yang ini ya, Q4-nya kemarin. Itulah mengapa kok masih kalau menurut saya kalau misalkan ada koreksi itu agak susah kalau berharap sampai seperti Maret 2020 kemarin. Nah, terus ada juga data dari ini kita bisa melihat perkembangan COVID orang yang terinfeksi di Indonesia sendiri. Ini ya, newly reported in last 24 hours. Jadi new case dalam 24 jam terakhir. Grafiknya ini kan di Januari, Februari, Maret, April kan naik terus. Nah, tapi di terakhir ini dia grafiknya sudah mulai turun. Melandai turun. Nah, artinya bagus, penderitanya itu sudah mulai berkurang. Seperti itu. Walaupun mungkin kita masih ada dengar kalau rumah sakitnya penuh ya. Kapasitas rumah sakit masih ada yang penuh segala macam. Cuman kalau kita melihat dari statistik itu sudah mulai berkurang. Kalau ini kumulatif pasti dia naik terus, nggak mungkin turun karena kumulatif ya. Case sama jumlah kematiannya kumulatifnya pasti naik. Terus yang jumlah meninggalnya sejalan dengan yang kasus barunya. Jadi kasus barunya ada penurunan, otomatis jumlah yang dilaporkan meninggal karena COVID-nya juga mengalami penurunan. Nah, jadi secara makronya sebenarnya kekhawatirannya ada di gelombang ketiga COVID. Kalau kita lihat sejarahnya flu Spanyol dulu kan memang sampai 4 gelombang. Seperti itu sebelum benar-benar selesai. Cuman waktu di Spanyol itu 4 gelombang itu ada di negara yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, kalau ini kan timbul lagi di negara yang ya itu lagi, yang di Eropa lagi. Jadi kalau menurut saya harusnya dengan teknologi yang seperti sekarang ini, terus pemberitaan yang jauh lebih cepat, itu penangannya nggak sampai kayak flu Spanyol. Kalau flu Spanyol itu dulu 2 tahun baru selesai, benar-benar selesai ya. Nah, kalau sekarang ini ya kebacut kalau sampai 2 tahun, nunggu 2 tahun baru selesai. Harusnya tahun ini itu sudah bisa ditekan, tahun depan ekonomi itu baru benar-benar bisa pulih ya. Seperti itu. Terus untuk market IHSG sendiri kita melihat, nah ini ya sempat jatuh, ini saya perbesar dulu. Nah, seminggu ini sempat dia jatuh parah, ada di supportnya MA60-nya, terus di Jumat ini ada rebound, kenaikan. Semoga ini menjadi awal fase dari kenaikan IHSG ya. Nah, di Amerika sendiri juga stimulusnya sudah cair ya, $1.400. Itu juga kalau seingat saya juga yieldnya itu sudah mulai turun juga. Jadi secara di saham ini mungkin ada orang-orang mulai untuk berangsur mengalihkan porsi investasinya ke saham. Ya kita berharap lah ini menjadi awal kenaikan dari IHSG dan market di dunia. Untuk saham saya akan membahas beberapa. Yang pertama BRMS ini terkait dengan right issue-nya ya. Right issue yang come date-nya di hari Jumat ini, 26 Maret ini ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat chartnya selama 1 minggu ini, saya ketikkan di yang tadi aja, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya dia cukup mengecewakan karena sempat menyentuh angka 100 ya. Sempat highest-nya di 102, terus di 93, terus dia kembali lagi ke titik awal 93. Namun, seperti di video minggu lalu saya juga bahas bahwa sebenarnya right issue-nya itu cukup menarik karena ada standby buyer-nya yang akan menyerap 100% saham yang tidak ditebus, seperti itu. Nah, terus karena di closing-nya kita lihat juga ada bid-nya itu ditebeli ya, sampai 2 juta lot,
Dan ada akumulasi dari si MOGE, MG, ini sekuritas yang hampir saham apapun yang lagi itu ada aja ini sekuritas ini sebagai buyer sama sellernya, Semesta ini ya. Nah, dia membeli sebanyak 11,3 miliar di average 93,4. Nah, karena hal ini saya melihat sebenarnya cukup menarik ya untuk pergerakan saham R maupun waran dari BRMS dan juga induknya di pekan depan. Berikutnya ada Adaro yang sangat mengecewakan, di mana dia sempat 1.300 di minggu lalu terus ambles ya ini. Ambles karena ya berita itu tadi, berita tentang COVID, lockdown segala macam, walaupun harga call-nya kalau kita cermati kan tadi nggak turun ya, masih range-nya itu masih 90 lebih, 95 bahkan sekarang ya. Cuman saham Adaro sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan, kembali lagi ke supportnya. Nah, kalau teman-teman ingat di minggu lalu kan saya beritahu bahwa di 2 minggu lalu, itu ada di titik supportnya Adaro. Nah, terus dia waktu naik ternyata ini kembali lagi supportnya. Cuman saya sih sebenarnya masih percaya ya bahwa kalau harga gold dunianya itu bertahan atau bahkan naik, berarti ekonomi itu sebenarnya sudah mulai pulih. Nah, ini akan menjadi sentimen positif untuk Adaro. Terus Kalbe juga masih belum gerak kemana-mana. Ini saya sempat sebut juga beberapa kali. Kalbe Pharma. Nah, pergerakan si asingnya juga masih buy terus ya dia. Dan dia ketika di ini ya, yang warna pink ini MA200. Di supportnya ini selalu mendal ya. Ini mendal lagi. Nah, sekarang dia ada di sini levelnya. Kalbe saya masih hold juga ini saham, dan dia butuh nge-break di sekitar 1650 kurang lebih ya. Untuk bisa ini di sekitar 1650 dia butuh break untuk bisa masuk ke fase uptrend berikutnya untuk KLBF. Terus ada satu emiten lagi yaitu Krakatau Steel. Ternyata sampai minggu ini pun itu masih belum keluar laporan keuangannya ya. Itu yang sudah saya tunggu-tunggu. Kras ini kok belum keluar laporan keuangannya. Dan ada berita buruk yang keluar dari Kras, yaitu ini ya. Dia minggu ini turunnya cukup tajam. Kenapa? Karena ada berita bahwa Krakatau Steel menyelundupkan baja dari China. Jadi dari China terus distempel sama Krakatau Steel. Seperti itu. Karena ada berita ini, langsung harga saham Krasnya itu turun tajam. Nah, saya sih mengamati ya berita seperti ini. Saya melihat bahwa sebenarnya kalau dari direksinya, terutama yang CEO-nya ya Pak Silmi, itu dia punya kredibilitas yang bagus. Ini ya, Silmi Karim ini punya kredibilitas yang bagus. Nah, terus saya melihat ini anggota DPR siapa sih yang bilang seperti ini? Ternyata dia itu adalah mana ya, ada beritanya kok. Oh, ini Muhammad Nasir namanya dia. Nah, ini ya. Ada yang mengulas juga dari koran ini Tempo. Orang ini ya, Muhammad Nasir yang tuding Krakatau Steel menyelundupkan baja China. Dia ini adalah adik dari Nasaruddin dari Partai Demokrat ya, yang dulu terus sempat terkena kasus ya, sampai kena tangkap itu. Nah, terus ternyata dulu dia juga pernah dikritik karena mengusir direkturnya Inalum tahun 2020 kemarin. Nah, tentu berita ini sudah langsung dibantah oleh Pak Silmi Karim. Dia langsung bilang hoax segala macam apa. Cuman market kan seperti itu. Kalau ada news, ya biasanya merespon duluan. Nah, saya sih belum terlalu yakin akan kebenaran berita tersebut ya. Karena saya tahu Pak Silmi ini punya kredibilitas yang bagus, dan saya percaya bahwa nanti laporan keuangan tahunannya yang 2020 itu hasilnya akan bagus untuk Krakatau Steel. Jadi kita lihat bagaimana pergerakan di minggu depannya. Terus ada saham Friend ya. Saham Friend ini ada right issue juga masih bulan depan. Pergerakannya masih, kalau kita lihat sekarang itu masuk ke skenario 2 yang di perkiraan saya video right issue Friend ya.
Dimana dia ini ketika pengumuman right issue dia dibawa turun terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu buru-buru, kalau mau collect pelan-pelan pun masih nggak masalah, tapi nanti puncaknya adalah ketika mendekati hari right issue. Nah, itu bulan depan tanggal 20-an, seingat saya ya, 20-an April. Itu right issue dari friend. Nah, itu kita harus benar-benar mencermati apakah dia mampu menembus 120 atau masih di bawah terus. Seperti itu. Jangan lupa waktu Medco right issue juga seperti itu ya, dibawa turun, terus sesudah right issue selesai, camdate-nya selesai, tiba-tiba harga sahamnya terbang. Nah, ini pandangan tentang saham friend. Terus hari ini ada berita yang sangat mengembirakan ya, dimana kemarin saya tulis di grup Stockholik, Antam dan Inco itu ada di level supportnya. Ini Antam dan Inco. Nah, ini kayak kalau candle terakhir ini kita hilangkan, maka kita kan mendapat ini ya, candle sampai yang di sini saja. Nah, Antam ada di level yang benar-benar supportnya ya. Ini cukup menarik. Kalau buy on support seperti ini, di mana potensi risk versus rewardnya itu lebih besar reward tentu saja. Sama dengan Inco ya. Nah, Inco juga kalau kita kemarin lihat dia sempat turun, terus kemarin di hari Kamis itu ada perlawanan ya. Dia nggak membentuk lower low lagi. Nah, dia ada di titik supportnya. Kemudian hari ini kompak sama-sama naik. Ada berita dari Pak Erick Thohir, baterai apa ini? Erick Thohir mana ya? Pengumuman baterai. Nah, ini ya. Erick Thohir umumkan Indonesia Battery Company. Indonesia Battery Corporation. Nah, muncul berita seperti ini ya. Entah ini memang dipaskan waktu di supportnya atau gimana. Yang jelas karena ada efek dari berita tersebut, saham Antam dan Inco kompak menguat ya. 11,5 7,3%. Nah, semoga ini juga menjadi titik awal dari kenaikannya. Cuman kalau saya pribadi ini saya tradingkan sih, jadi nggak saya hold lama. Memang saya karena saya melihatnya kan dari pertama dari technical rebound. Jadi ini sudah turunnya terlalu tajam, dia akan ada sontekan sekali gitu. Nah, tapi karena didukung dengan berita seperti itu ya mungkin teman-teman yang masih pegang bisa memantau di hari Senin, semoga dia tetap menjadi uptrend. Nah, saya coba lihat. Oh, ini sama Harum. Dia kan juga banyak mengakuisisi tambang nikel ya, juga naik. Terus nikel itu apa lagi ya? DKFT, sorry. Oh, DKFT dia nggak terlalu naik ya, 3,8%. Berarti Antam, Inco, dan Harum yang naiknya cukup signifikan. Berikutnya ada saham si PNLF ini. PNLF, nah PNLF ini mirip-mirip kemarin ya, Inco itu ya. Dia habis turun, support jebol, terus ini ada mulai perlawanan di titik supportnya. Jadi teman-teman juga bisa cek, perhatikan, karena buy on support ini risk versus rewardnya cukup menarik ya. Tapi teman-teman harus disiplin ya. Kalau ini sampai nanti jebol lagi, dia closingnya di bawah 210, artinya dia kan akan membentuk lower low lagi yang baru. Nah, itu ya segera di cut loss untuk saham PNLF. Terus kalau sebenarnya kalau dari bandarmologi si PNLF, sebentar saya coba lihat dari sini aja. PNLF. Nah, itu pasti dijual ya oleh ini. TP ini apa ya? OCBC. Oh. Masih dijual oleh broker OCBC Sekuritas. Kalau kita lihat dari secara bandarmologi. Cuman kalau kita lihat secara teknikalnya dia kalau suka kan ada orang yang sukanya buy on breakout dan ada yang sukanya buy on support. Buy on breakout artinya ketika dia berhasil menembus resistennya, dia akan mencari resisten yang baru. Nah, itu orang-orang akan beli kan. Nah, tapi ada orang yang sukanya tipenya itu buy on support. Jadi harganya waktu rendah turun, terus ada perlawanan, di situ baru dibeli. Nah, ini PNLF kita bisa
pantau juga untuk pergerakannya di minggu depan. Kemudian ada Mari dan Aba. Nah, untuk dua saham ini, Mari Aba ini, saya dapat info, mungkin teman-teman ada yang suka mendengarkan Clubhouse ya. Clubhouse itu adalah salah satu aplikasi yang bentuknya itu kayak podcast. Jadi ya memang podcast kok, bukan kayak podcast. Ya memang itu aplikasi podcast. Kita bisa mendengarkan, ada grup-grup yang membahas tentang mau saham, mau apapun lah. Nah, ada beberapa itu yang merekomendasikan saham ini ya, Mari dan Aba dengan pasang target price itu setinggi langit. Nah, ini ada beberapa yang nanya juga. Sebenarnya kalau kita lihat secara chart, nah dia memang wah, sangat uptrend ya, terus sempat disuspend cukup lama saham Mari ini. Cuman saya sendiri tidak terlalu suka membeli saham yang seperti ini. Kenapa? Karena memang walaupun ada potensi katanya mau corporate action A, B, C, D, E. Cuman kalau kita lihat secara nalar ya, dia ini di Desember tuh saham gocap. Saham yang Nina bubuk ya. Terus sekarang itu dia harganya sudah 250, artinya sudah naik 500%. Nah, memang kenaikan kita nggak bisa tahu sampai berapa ratus persen, berapa ribu persen. Cuman, kalau kita beli di ujung dunia ini, di ujung tanduk seperti ini, kan berarti sekarang 250. Kita berharap katakanlah naik ke 500. Ya memang ada nggak potensi naik? Ya tetap ada. Saham kan kita nggak bisa tahu 100% kan. Tapi saya pribadi kurang suka membeli saham-saham seperti ini. Kenapa? Karena kalau dia jatuhnya ya kayak jatuhnya dilempar dari gunung gitu ya. Jadi cus langsung turun terjam. Nah, berbeda kalau misalkan kita beli saham-saham yang kita sudah bisa mengamati level support dan resistennya. Kalau jatuh kita bisa batasi cut loss-nya berapa. Kalau seperti ini kita bingung mau batasi berapa ini turunannya, karena grafiknya lagi seperti ini, lagi naik untuk yang Mari ya. Terus nah, Aba sendiri kurang lebih mirip lah ya. Dari harga gocap diterbangkan sampai 180, artinya naik hampir 400%. Saham seperti ini. Ini sahamnya ada hubungannya sama Pak Erick Thohir ya. Saya lupa dia salah satu pemiliknya atau gimana gitu. Mari dan Aba ini. Nah, begitu pula kalau kita lihat secara fundamentalnya, nah, dia memang masih merugi, which is ya mungkin karena efek pandemi segala macam. Nah, ini ya book value-nya sudah 5,8 kali, terus PE ratio-nya ya karena rugi pasti minus dia. Sedangkan jadi ini book value yang sebenarnya juga cukup tinggi ya, kurang terlalu interest lah. Kalau kita lihat secara fundamentalnya. Nah, kalau kita lihat dengan si Aba, equity-nya negatif, book value-nya minus 8 kali ya, PE ratio-nya minus 26 kali. Ini lebih nemen dari si Mari ya. Jadi mungkin secara fundamental kita nggak bisa melihat, kita hanya bisa, orang yang membeli saham ini adalah membeli dengan harapan bahwa corporate action yang digaung-gaungkan itu akan terjadi. Terus ya mungkin ada bandar yang mau mengkerek apa segala macam, seperti itu aja. Kalau hitung-hitungannya sebenarnya itu nggak masuk gitu loh di saham-saham yang dua saham ini. Nah, ya ini saya bahas karena ada beberapa yang menanyakan langsung ya kan. Yaitu mereka dengar-dengar dari Clubhouse itu. Info-infonya, dan ada beberapa grup juga yang membahas tentang Mari dan Aba ini. Makanya saya berikan sedikit analisanya. Terus yang berikutnya ada United Tractor. Nah, UNTR ini. Nah, UNTR ini sama, dia mencoba untuk reverse trend ya. Dia sesudah downtrend, terus dia ada perlawanan, dan dia ada naik seperti ini. Nah, kalau saham seperti ini kita tahu berarti 21.000 lah itu adalah batas bawahnya, supportnya ya. Kalau dia close di bawah 21.000 ya itu artinya dia membentuk support yang baru yang lebih rendah, itu saatnya kita cut loss. Nah, kalau potensi kenaikannya dia ada di 23.600-an lah. Sekian ya. Dia akan mengejar untuk resistennya terlebih dahulu, resisten terdekat ya. Nah, jadi saham ini juga cukup menarik, ada hubungan dengan batu bara juga ya. Jadi grafiknya batu bara itu kurang lebih mirip-mirip ya antara ini ya. Lagi ada di support semua. Tadi belum saya bahas PTBA ya.
PTBA. Nah, PTBA ini yang sudah agak naik ya trennya ya. Dia sudah habis downtrend, terus ini ya turun lagi. Nah, ini dia ada kenaikan, pola pattern yang lagi uptrend. Ya, mungkin satu-satunya ya yang sedang uptrend PTBA. Selain Harum ya. Kok selain Harum. Bentar, coba kita cek. Harum masih downtrend, kena nikel. Nah, Harum ini jadi agak membingungkan karena dia sebenarnya itu kan batu bara, tapi karena akuisisi nikel, tambang nikelnya banyak, jadi berita nikel juga ikut mempengaruhi dari pergerakan saham si emiten Harum ini. Kalau saya tetap ada Harus sih. Terus yang terakhir adalah Astra, ASII ya. Nah, ASII kita coba lihat chartnya. Nah, ASII patut kita bahas karena mulai bulan April akan ada pengurangan pajak ya. Walaupun nggak 100% pajak yang mobil 2500 cc. Sebelumnya kan yang mobil 1500 cc dikurangi pajaknya ya. Jadi harganya itu berkurang sekitar 10%-an lah, kurang lebih harga mobil baru. Nah, terus yang 2500 cc ini tentu ada mobil idaman keluarga-keluarga Indonesia yaitu Innova ya. Innova ini kan banyak sekali orang-orang yang suka dengan mobil ini. Itu kena potong pajak. Jadi dia harga mobil Innova yang baru mulai April itu akan berkurang. Saya masih belum tahu ya, berkurangnya kisarannya berapa. Karena dengar-dengar potongan pajaknya nggak sampai 100%. Seperti itu. Nah, Innova kan sekitar berapa? 400 something ya, 400 jutaan. Dan juga ada Fortuner ya. Fortuner juga ikut kena potong pajak. Nah, diharapkan dengan adanya stimulus dari pemerintah seperti itu, stimulus pajak atas mobil, maka penjualan otomotif ini akan meningkat. Kalau penjualan otomotif itu meningkat, tentu akan menjadi sentimen yang baik untuk saham dari Astra International. Seperti itu. Walaupun kalau kita lihat memang grafiknya si asing ini masih keluar terus-menerus ya. Nah, tapi dia ada di harga cukup di harga support lah. Seperti ini, Pak. Kita perlu perhatikan kalau sampai jebol 5.300 ke bawah ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan kalau sampai jebol ke sana. Oke, itu adalah analisa untuk minggu ini. Semoga teman-teman banyak mendapatkan sesuatu ya dari video kali ini. Dan juga kalau teman-teman ada yang mau berbagi hasil analisanya ataupun mau tanya-tanya juga, jangan lupa di kolom komentar. Saya juga butuh dukungan dari teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Sekian dulu ya video dari saya. Semoga teman-teman sehat selalu dan juga cuan selalu. See you guys!